Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab Khulasah Nurul Yakin karangan Syekh Umar Abdul Jabbar. Alhamdulillah kita sudah sampai pada judul yang ke-33, yaitu Idza Quraisyin lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Jadi di sini Idza Quraisy, orang-orang Quraisy menyiksa, menyakiti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da wafati zaujir rasuli wa ammihi. Jadi setelah meninggalnya istri dan pamannya Nabi, akhadat Quraisyun tu'dzil rasula. Mulailah orang-orang Quraisy itu menyakiti akan Rasul. Fakanu yansuruna alaihi turab. Mereka itu menaburkan kepada Nabi itu pasir-pasir. Wa yada'una awsakhal hayawana alaihi. Dan mereka meletakkan kotoran-kotoran hewan alaihi kepada Nabi, melemparkannya gitu fi salatihi ketika Nabi sedang salat. Wa ta'allaqu bihi marratan wa qalu lahu. Jadi ta'allaq ini apa artinya? Menggantungkan apa maksudnya ini ya? Antal ladzi turidu an taj'alal alihata ilahan wahidah. Apakah kamu yang mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu? Mungkin seperti kata Zainuddin MZ, Tuhan yang banyak saja belum mampu memberikan hajat kami, apalagi Tuhan yang cuma satu. Seperti itu. Fataqaddama Abu Bakar, maka ketika melihat orang-orang menyiksa Nabi, Abu Bakar maju wa khalasahu, dan melerainya lah gitu. Ini Abu Bakar sering sekali menyelamatkan Nabi. Wa qala lahum, dan Abu Bakar berkata kepada mereka, ataqtuluna rajulan, apakah kamu mau membunuh seorang laki-laki, ayyaqula rabbi Allah, yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah? As'ilah. Madza amilat Quraisyun ma'an Nabi? Apa yang orang-orang Quraisy itu lakukan kepada Nabi ba'da wafati zaujihi wa ammihi, setelah wafatnya istri dan pamannya. Bimadza kanu yu'zunahu, dengan apa mereka menyakiti Nabi. Madza qalu lahu lamma ta'allaqu bihi, apa yang mereka ucapkan manakala mereka menggantungnya. Ini bukan menggantung Nabi digantung ya. Mana khalasahu minhum, siapa yang membebaskan mereka, siapa yang melerai mereka antara Nabi dan orang-orang yang menyiksanya. Khalasah. Ishtadda idza Quraisyin lin Nabi. Semakin meningkatlah perlakuan menyakiti orang-orang Quraisy ini kepada Nabi. Ba'da wafati zaujihi wa ammihi, setelah meninggal istri dan pamannya Nabi. Hatta hammu biqatlihi, hingga mereka ingin membunuhnya Nabi. 24. Al-hijrah ila Taif. Nabi hijrah ke negeri Taif. Lamma ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang salah baris ya. Jadi manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat apa istihanata Quraisyin bihi, itu melihat perolok-olokan mereka kepada Nabi, hajara, Nabi berhijrah fi sanatil asyirah, pada tahun yang ke-10, ila Taifi, ke negeri Taif, ma'a Zaid bin Harithah, berserta Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah ini adalah budaknya Nabi. Wa tawajjaha ila Saqifin, dan Nabi menuju ke negeri Saqif. Mungkin Saqif ini namanya Taif. Wa talaba minhum nusratihi ala qaumihi, dan Nabi meminta perlindungan lah gitu kan, bukan pertolongan lah gitu, atas kaumnya yang menyakiti Nabi. Faraddu alaihi raddan qabihan, maka mereka orang-orang Saqif itu menolak dengan penolakan yang jelek. Wa amaru sufaha'ahum,
Nah, bahkan mereka itu memerintahkan kepada orang-orang bodoh mereka, wa abidahum, para budak-budak mereka, yasubunahu, untuk mencela Nabi, waramau bil hajarah, dan mereka memerintahkan untuk melempar kepada Nabi dengan batu, hatta salad dama, hingga mengalirlah darah, min raqibi rijlaihi, dari raqib. Apa raqib ya? Raqib. Ini bagian kakinya lah yang berdarah ini. Wa kana Zaid bin Haris, adalah Zaid bin Haris, yamna'u anhul ahjar. Jadi yang melindungi Nabi dari lemparan batu itu adalah Zaid bin Harisah. Hatta usiba, hingga usiba ditimpa bi jarahatin. Jadi dua-duanya mungkin ini. Nabi terluka fi ra'sihi, di kepalanya. Ada catatan kaki. Ini kecil sekali tulisannya. Fa'ana benar ini. Tapi yang benar itu fa'ata ini. Fa'atahu Jibril, maka Jibril mendatanginya Nabi, wa qala lahu, dan berkata kepada Nabi, Innallaha amarani an uti'aka, sungguh aku diperintahkan oleh Allah untuk aku taat kepadamu, fi qaumika, untuk kaummu, lima sana'ahu, bagi apa yang mereka telah perbuat kepadamu. Jadi maksudnya ini agar dihukumlah orang-orang itu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi berkata, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, beri petunjuklah akan kaumku, fa innahum la ya'lamun, sungguh mereka itu tidak mengetahui. Nah, ini saking bagusnya akhlaknya Nabi. Faqala lahu Jibril, maka Jibril berkata, shadaqa man sammaka ar-rauf ar-rahim, benarlah orang yang menamakanmu dengan penuh kasih sayang. Falamma lam yanal minhum. Sebelum kita lanjut, jadi kan kalau kisah yang terkenalnya ketika masa ini, ketika Nabi dilempari, bahkan giginya berdarah lah gitu. Nah, jadi Nabi itu tidak mau sampai darahnya itu menetes ke bumi, hingga nanti para malaikat akan menghukum orang-orang itu. Tetapi malaikat Jibril itu memberikan saran, apakah kamu mau aku balik gunungnya itulah gitu kan. Tetapi Nabi berkata seperti katanya tadi, Allahumma hdi qaumi. Lanjut, falamma lam yanal minhum khaira, maka manakala Nabi tidak mendapati daripada mereka itu kebaikan, raja'a, Nabi kembali ila Makkah, ke negeri Makkah, ba'da an makatha bainahum syahran, setelah beliau itu tinggal bersama mereka itu selama kurang lebih 1 bulan. Nah, ini ada catatan kaki. Walamma kana bi Nakhlah, manakala Nabi berada di negeri Nakhlah, itu maudhi'u qarbi Taif, itu satu tempat di dekat kota Taif. Wafada alaihi nafarun, menemui Nabi itu oleh satu kelompok minal jinni, daripada jin. Nah, jadi kenapa jin itu menemui Nabi? Yastami'unal Qur'an, mereka mau mendengarkan Al-Quran. Wa hum mimmai yantamuna ila Musa salawatullahi wassalamu alaihi. Wahum, dan mereka para jin itu dari orang-orang yantamu. Apa itu intama? Coba saya cari dulu. Mereka menggabungkan diri ila Musa salawatullahi wassalamu alaihi. Jadi mereka ini berarti pernah bergabung bersama Nabi Musa ini. Nah, tetapi saya tidak pernah mendengar Nabi Musa mengontrol jin. Falamma sami'u ansitu lahu, maka manakala jin-jin itu mendengar bacaannya Nabi, mereka penuh
mereka memperhatikan apa yang diucapkan Nabi. Wa raja'u ila qaumihim mundirin, mereka kembali ke negeri mereka, mundirin memberikan peringatan. Wa ablaguhum khabar rasul, dan mereka menyampaikan kabar tentang adanya rasul. Wa qaddasahullahu qissatahum fi suratil jin, sungguh Allah telah mengisahkan tentang perihal jin ini yang mendengar bacaan Nabi ini di surat Al-Jin. Nah, lanjut. Falam, mana dia? Nah, ini sudah selesai berarti ini. Mata hajaran Nabi, kapan Nabi SAW ila Taif? Man hajara ma'hu, siapa orang yang bersamanya? Ila man tawajjah, ke negeri mana Nabi menuju? Hal ajab talabah, apakah mereka menerima ajakan Nabi? Man kana yudafi'u anhu, siapa orang yang menolak mereka? Siapa orang yang menolak Nabi lah gitu. Kam muddatu iqamati, berapa lama Nabi tinggal bersama mereka? Khulasah, lama ishtadal adza hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menerima perlakuan yang kurang terpuji lah gitu kan, manakala mereka menyakiti Nabi, nah Nabi itu berhijrah ke Taif. Huwa yang menemani Nabi adalah Zaid bin Harithah. Wa arada amarahu ala Saqibin, jadi orang-orang Saqib menolak Nabi lah gitu. Faraduhu alaihi radan qabihan, mereka menolak Nabi dengan penolakan yang jelek. Wa azuhu, dan bahkan mereka menyakitinya Nabi. Wa kana Zaidun yadfa'u anhu al-adza, jadi Zaid bin Harithah itu melindungi Nabi dari lemparan batu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj, ini bentuk penghiburan Allah kepada Nabi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.